Terima kasih kami menghormati kehadiran-Mu di saat pujian dan penyembahan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, berkaryalah pada malam ini, berfirmanlah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya. Silakan duduk. Shalom. Nah, ini baru kedengaran suaranya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Malam ini diberi kesempatan oleh hambanya Bapak Lutito untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya kenalkan, nama saya Paulus Heri Susanto, istri cuma satu, anak 3 laki-laki semua, cucunya 6. Saya bersyukur kepada Tuhan, saat ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Saya sebagai seorang gembala sidang GAP Damai Sejahtera yang ada di kota metropolitan Jombang. Tepuk tangan untuk Jombang sebagai kota metropolitan. Kenapa? Sebentar lagi ada banyak industri di Jombang. Dan saya percaya Jombang akan bertumbuh luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan kami berikan judul Tuhan memanggil Abraham. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang seorang yang bernama Abraham, tentunya Bapak Ibu sudah seringkali mendengar seorang yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang yang luar biasa, bahkan dikatakan bapaknya orang beriman. Sebab itu pada malam ini saya ingin membahas tentang bagaimana Tuhan memanggil seorang yang bernama Abraham. Mari kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ingin enggak ada ini ya teksnya. Oke. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab bisa baca bersama-sama atau bawa HP? Ada, oke. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan di ayat yang pertama, pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan itu berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada waktu itu, Tuhan itu belum menunjukkan tempatnya. Ya, saya lanjutkan ayat yang kedua, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Lanjut ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dari ketiga ayat yang kita baca, ada 3 poin yang Bapak Ibu harus memahami dan mengerti. Poin yang pertama, ketika Tuhan Yesus memanggil Abraham, Abraham itu disuruh pergi, disuruh keluar dari Mesir. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu, seringkali ketika kita dengar suara Tuhan, waktu Abraham diperintahkan Tuhan pergi keluar dari sanak keluarga, itu Abraham tidak tahu kemana tujuannya. Bapak Ibu, ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, itu Abraham tidak mengerti arah dan tujuannya. Dan pada waktu itu, Abraham itu diperintah oleh Tuhan pergi. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa saya katakan tidak menyenangkan? Karena Abraham itu hidup di zona yang nyaman. Dia hidup bersama dengan keluarganya, dia sudah merencanakan sesuatu yang besar, tetapi Tuhan memerintahkan disuruh keluar, disuruh pergi. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita hidup di zona yang nyaman, lalu tiba-tiba Tuhan berkata, pergi kamu, tinggalkan keluargamu, pergi dari rumah. Seandainya Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak tahu arah dan tujuan yang pasti. Tidak semua orang itu percaya kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Hidup saya sudah nyaman. Keluarga saya, usaha pekerjaan saya sudah berada di zona yang nyaman. Kok Tuhan perintahkan saya disuruh keluar dari Mesir, disuruh pergi yang tidak tahu arah dan tujuannya. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat apa reaksi daripada Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan suruh keluar dari Mesir, ketika Tuhan perintahkan pergi kamu, itu satu perintah yang mungkin secara logika manusia menyakitkan. Tetapi Abraham ini begitu dengar suara Tuhan di ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekalipun Abraham tidak tahu tujuan yang dimaksud, alamatnya tidak jelas, tetapi Abraham itu taat kepada perintah Tuhan. Poin yang pertama tadi, Abraham ini dipanggil Tuhan, disuruh keluar dari Mesir. Poin yang kedua, justru di saat Abraham keluar dari Mesir, Tuhan ingin membuat Abraham itu
menjadi bangsa yang besar. Saya mau tanya, ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari Mesir, Abraham ini masih belum punya keturunan yang besar. Ini perintah Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Mesir, Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di usia yang 100 tahun, bahkan pada waktu itu Abraham belum punya keturunan. Di saat seperti itu Tuhan sudah mengatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kira-kira menurut logika kita, saat Abraham belum punya keturunan, Tuhan sudah katakan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Itu kalau menurut logika enggak masuk akal. Di usia yang 100 tahun dan istrinya Sarah sudah mati haid. Mohon maaf, wanita kalau sudah umurnya 90 tahun. Jadi mak ya Bu ya. Jadi makco ya. Menurut logika manusia, Abraham itu sudah tidak punya keturunan. Umurnya 100, Sarah 90 tahun. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Kalau dipikir logika, itu enggak masuk akal. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang manusia tidak mampu berpikir. Di usia yang 100 tahun, Sarah 90 tahun, tetapi Tuhan itu memberkati buah kandungannya sehingga Abraham bisa seorang yang bernama Ishak. Dari satu keturunan Ishak ini akan bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Kalau orang itu gak percaya kepada Tuhan, mana ada wanita bisa melahirkan di usia 90 tahun. Mana ada laki-laki 100 tahun bisa punya keturunan. Tapi karena Abraham itu taat kepada Tuhan, dia dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Itulah janji dari firman Tuhan. Yang ketiga, panggilan Abraham itu menunjukkan bahwa Abraham itu sangat percaya dan taat kepada perintahnya. Seandainya Abraham tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Abraham tidak dijadikan bapaknya orang percaya. Seandainya Abraham tidak taat akan perintah Tuhan, maka sampai hari ini tidak pernah ada sejarah di mana Abraham ini diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa banyak orang-orang Kristen yang tidak punya iman kepada Tuhan? Sehingga dia selalu berpikir, hidup saya ini dari sejak dulu sampai sekarang sulit. Bahkan saya cari makan saja sulit.
Bahkan masa depan saya masa depan yang suram. Apalagi hari-hari ini dunia sedang digoncang dengan bermacam-macam persoalan. Dari mulai 2019-2020 sampai 2021 COVID. Seluruh pengusaha letih, lesu, lelah, loyo. Tapi di sini semuanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi dan keadaan dunia akhir-akhir ini, itulah yang membuat orang-orang menjadi takut dan khawatir. Beberapa waktu yang lalu sampai saat ini perang di mana-mana. Perang dagang Amerika dengan Cina. Sampai detik ini belum terselesaikan. Sehingga membuat situasi ekonomi kita sekarang ini lagi dalam situasi dan posisi yang sulit. Berapa banyak pengusaha yang tutup pabriknya, berapa banyak perusahaan yang diambang kebangkrutan. Saya tidak habis berpikir, pabrik Sritek yang sebesar itu bisa kolaps. Bahkan hari-hari ini saya dengar berita gudang garam diambang pintu kebangkrutan. Itu perusahaan yang sebesar itu baru bangun bandara 9 triliun. Situasi dan keadaan dunia memang tidak pernah ada yang namanya jaminan kepastian hidup. Di dunia ini yang ada adalah ketidakpastian hidup. Tapi berbeda dengan Abraham. Sekalipun secara manusia dia hidup di zona yang nyaman, ketika Tuhan perintahkan untuk pergi dan keluar, Abraham tetap taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun tidak tahu arah dan tujuan yang pasti, tetapi Abraham selalu mendengarkan perintah Tuhan. Pada waktu Abraham dia keluar dari Mesir, dan janji-janji yang diberikan itu selalu digenapi oleh Tuhan. Yang saya tidak habis berpikir, ketika Tuhan memberikan seorang keturunan Ishak dan Tuhan perintahkan untuk dijadikan korban. Saya tidak habis berpikir, di usia 100 tahun mencari keturunan susah, sudah dikasih, diminta oleh Tuhan. Ketika Abraham mempersiapkan kayu bakar, korban bakaran, Ishak ini sedang bertanya kepada Abraham, di mana domba yang mau disembelih? Bapak Ibu, sebagai seorang ayah, secara logika dia dapat mendapatkan anak itu susah. Sekarang Tuhan menghendaki untuk dijadikan korban. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham itu selalu menuruti apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat itu dibawalah di atas bukit.
ketika Abraham mau melakukan sesuatu, malaikat berkata, jangan dibunuh. Bapak Ibu tahu, aku sudah sediakan domba. Itulah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketaatan Abraham, apa yang Tuhan katakan, Abraham itu selalu patuh kepada perintah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela mengorbankan anaknya. Tetapi Abraham, dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Abraham mau melakukan sesuatu, Tuhan itu lagi melihat sampai sejauh mana ketulusan hati Abraham. Ketika Tuhan tahu ketulusan hati Abraham, maka Tuhan nyatakan mujizatnya. Yang saya tidak habis berpikir, kok ada domba tersangkut di atas gunung? Itu kan gak logika. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan supaya Abraham ini mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Pertanyaannya pada malam hari ini, sampai sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sampai sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Sampai sejauh mana Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan? Di hari Sabtu seperti ini biasanya orang-orang jalan-jalan ke mall. Betul Pak Lu kita ya? Shopping. Tapi saya melihat kebutuhan dan kerinduan jemaat Tuhan untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi saya percaya Bapak Ibu datang di tempat ini itu karena panggilan Tuhan terhadap hidup saudara. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dengar panggilan Tuhan? Apakah Bapak Ibu taat kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Abraham dipanggil oleh Tuhan supaya hidupnya menjadi bangsa yang besar, hidupnya namanya dimasyurkan, hidupnya jadi berkat bagi bangsa ini, saya percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Namamu dimasyurkan menjadi bangsa yang besar karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu jangan takut melihat situasi dan keadaan dunia hari-hari. Sekalipun di dunia tidak ada jaminan hidup kita. Hidup kita di dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Keadaan selalu berubah. Ekonomi, politik, pergerakan semua berubah. Tidak pernah ada kepastian hidup. Kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk satu tujuan.
supaya nama Tuhan dimasyhurkan melalui Abraham. Abraham jadi berkat bagi bangsa semuanya. Dan Bapak Ibu dipanggil Tuhan supaya hidupmu menjadi besar di dunia ini. Kok kan sing amin? Supaya Bapak Ibu dimasyhurkan namamu. Loh, tidak ada yang amin. Supaya Bapak Ibu ada pemulihan di dalam keluargamu. Pemulihan di tengah-tengah usaha pekerjaanmu. Kalau Abraham dibuat Tuhan menjadi besar, menjadi bangsa yang besar, namanya dimasyhurkan. Siapa yang tidak kenal Abraham? Malam hari ini. Jangan berkata, aku iki sopo. Saya ini siapa? Tapi kalau Tuhan perintahkan Bapak Ibu harus pergi dan keluar dari zona yang nyaman. Keluar dari ketakutan hidup. Keluar dari segala persoalan keluarga, persoalan masalah ekonomi. Tetapi Tuhan memberikan satu jaminan. Ketika kita taat kepada Tuhan, berkat itu dicurahkan seperti apa yang diterima oleh Abraham. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu jangan merasa dirimu itu rendah. Saya mau sedikit memberikan kesaksian. Bayi 1 bulan, papa mama harus berpisah. Mama kawin lagi punya anak 2, papa kawin lagi punya anak 6. Saya dikuepang sama emak saya. Jadi saya manggil mama Cik D, manggil emak mama. Lulus SMA saya ndak bisa kuliah, mau kerja nggak punya modal. Saat itulah saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika saya dengar itu, seperti sorga di telinga. Kedengarannya enak didengar, tapi kenyataan hidup yang saya alami penuh dengan tantangan, masalah, kesulitan yang pada waktu itu belum ada jalan keluarnya. Lalu Ibu Gembala itu berbicara kepada saya, kamu kerja ikut orang, kalau sudah punya uang banyak, kamu keluar kerja sendiri. Saya katakan ombyoan di pasar. Loh gimana sih? Kalau saya kerja sama seorang majikan saya dapat gaji dari majikan saya. Kalau saya kerja langsung dengan Tuhan, saya dapat gaji dari Tuhan. Waktu itu saya tes case 3 bulan, nyapu ngepel di gereja. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Dalam hati kecil saya bertanya, janjane Tuhan itu ono tak gak sih? Kalau memang benar Tuhan itu ada, pertanyaan saya satu, mampukah Tuhan mengubah nasib hidup saya? Lulus SMA, saya mau kerja apa, saya mau melakukan apa, saya tidak tahu. Di saat seperti itu, Ibu Gembala berbicara kepada saya, tidak tahukah kamu burung yang di udara? Burung itu tidak bekerja tapi dipelihara oleh Tuhan. Sedangkan kamu manusia, kenapa kamu takut apa yang kamu makan? Kalau
Kalau burung saja dipelihara Tuhan, kamu itu manusia. Satu ketika saya menggambarkan, seandainya saya jadi anaknya bupati. Apa yang saya punya, anak saya berhak menikmati fasilitas bupati atau tidak? Seandainya anak saya sakit, saya jadi bupati, saya pasti berusaha nolong. Seandainya anak saya jatuh, saya pasti berusaha mengangkat. Kalau anak saya sakit, saya berusaha cari dokter. Kalau sampai anak saya tidak bisa makan, yang malu siapa? Pak Bupati. Betul ya? Bapak yang jahat di dunia tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya pada waktu itu saya cuma tanya, apakah saya ini dianggap sah sebagai anaknya Tuhan atau bukan? Kalau saya dianggap sah sebagai anaknya Tuhan, saya punya hak waris. Seluruh harta kekayaan di dunia punya papa. Kalau saya sebagai anaknya, saya tidak pernah minta kepada papa. Kenapa? Itu adalah hak waris saya. Sekarang anak saya 3, yang pertama lulusan London, yang kedua lulusan Australia, yang ketiga di Petra. Waktu anak saya lulus, saya tanya, mau kerja, saya siapkan pekerjaan. Dealer mobil Suzuki saya serahkan, lalu rumah saya kasih, mobil saya kasih. Tanpa anak itu minta. Ketika anak itu menyenangkan hati papa, apa yang papa punya pasti diberikan kepada anaknya. Betul ya Bu ya? Mulai saat itu saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dulu saya bertanya ketika saya masih di bangku sekolah, kenapa Tuhan kau lahirkan saya dalam posisi mama dan papa cerai? Kenapa Tuhan aku tidak seperti teman-teman saya yang diantar pulang pergi sama papa mama diantar sekolah naik mobil Mercy. Sedangkan saya waktu itu pakai Mercy Kill. Sejak saat itu saya tidak bertanya kepada Tuhan, tapi saya berusaha menyenangkan hati papa. Ketika saya melayani Tuhan dengan hati yang tulus, saya menyenangkan hati papa. Di saat papa saya senang, apa yang menjadi kebutuhan saya, papa sediakan sesuai dengan apa yang saya minta. Waktu saya mengawali satu usaha, saya cuma berdoa. Waktu Tuhan memperlihatkan padi yang sedang menguning dan siap dipanen, Tuhan katakan beli padi. Saya tanya, duit sopo? Pengalaman tidak punya, uang tidak punya. Tapi waktu itu Tuhan itu dahsyat. Saya dibelikan motor RE King tahun 1980 sama mama, BPKB-nya tak gadekno. Saya pinjam 500.000 dari pabrik beras, saya keliling ke desa beli beras pecah kulit. Setiap hari untung 5.000. Saya lulus SMA tahun 80. Selesai musim padi, musim jagung. Saya tidak pernah mimpi. Waktu saya ke Surabaya, Tuhan langsung beri hikmat mampir di Caron Pokpan. Saya kontrak 1.000 ton jagung. Pulang dari Surabaya saya berdoa, Tuhan ojo guyon,
duitnya sopo digawe tuku 1000 ton jagung. Tapi Tuhan itu memberikan hikmat kepada saya, kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan. Kontrak jagung itu saya berikan kepada adiknya mama. Saya pinjam bunga 3%. 1000 ton selesai musim tembakau. Tuhan bilang kerja tembakau. Saya bilang Tuhan ojo guyon, saya ndak ngerokok. Tapi waktu itu saya ikut sama adiknya mama, bagian nimbang areng sama kayu untuk open tembakau. 1 tahun kemudian musim padi kembali, saya dipertemukan dengan manajer KUD, waktu itu tahun 1984. Manajer KUD ini, dia punya penggilingan padi, punya gudang, tapi tidak bisa mengerjakan. Kita kerjasama di notaris 3 tahun. Yang saya tidak habis pikir, sertifikat gudang itu dipinjamkan saya untuk cari pinjam di bank. Padahal saya itu baru kenal. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak akan terjadi. Dan saat itu saya bekerja langsung menjadi kontraktor bulog. Saya kontrak dengan Dolok 1000 ton beras. Waktu itu yang namanya TP, tempat penyimpanan. Jadi saya beli gabah, 1 tahun kemudian gabahnya digiling, disetorkan ke Bulog. Itu bergulir sampai tembakau lagi, saya sewa open di Mbabat. Waktu saya bekerja pertama kali hujan. Bapak Ibu tahu enggak, kalau waktu tanaman ini hujan, maka akarnya naik, kalau dia menjadi coklat. Padahal maunya kuning. Karena saya ini tidak mengerti, 1 hari hujan itu sama petani dipetik semuanya daun, saya memenuhi 10 open tembakau. Semua pengusaha tembakau yang punya pengalaman, iki ono arek cilik gak tahu nyambut gawe, cik wani nih. Bapak Ibu tahu, setelah saya open, kuning semuanya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Dari situ saya dapat keuntungan yang luar biasa. Jadi saya katakan itu bukan kebetulan. Itulah jalan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan, 5 hari tidak selesai. Terlalu banyak mujizat yang saya alami dari Tuhan. Waktu itu tahun 85, saya mau menikah, tidak punya uang. Pas tahun 85 saya buka TP 1000 ton. Untung 200 juta. Tahun 87, karena saya ini kerjanya bodoh nekat. Gabah yang saya masukkan di gudang tidak keluar rendemennya. Jadi saya bangkrut tahun 87 200 juta. Waktu saya bangkrut 87 200 juta, 89 Tuhan itu memberi hikmat saya. Waktu itu saya diperlihatkan sawah yang sedang kebakaran. Jadi kalau setelah panen tebu, daduknya kan dibakar. Tuhan katakan berhenti. Itu daun pucuk tebu yang dibakar bisa dibuat makan sapi, ekspor Jepang dan Korea. Jadi dari tahun 87 sampai 89, saya mondar-mandir ke Jakarta naik bis Lorena untuk mencari siapa yang beli. Dan waktu itu belum ada internet.
Saya belajar ada satu perusahaan namanya Jetro, itu hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Waktu itu ketemulah bayarnya. Begitu saya ketemu bayarnya, saya mengajukan kredit. 5 kali ditolak sama bank. Tapi saya tidak pernah menyerah. 1 kali ditolak, saya ajukan 2 kali. Sampai 5 kali saya diterima. Waktu saya mencoba membuat pabrik makanan ternak ini, itu minus 200 juta kan. Jadi saya bangun pabrik ini bukan punya uang, minus 200 juta. Saya bangun pabrik, saya dapat kredit tahun 89, 1,25 M. Tahun 90, saya tingkatkan menjadi 8 M. Jadi saya mulai bangun 1 hektar sampai 8 hektar. Waktu saya beli mesin itu enggak bisa bahasa Mandarin. Ketemulah teman-teman dari HIPMI dan Kadin di Jakarta ke Taiwan. Puji Tuhan saya diketemukan dengan buyer mesin ini. Bayarnya Yusen LC 1 tahun kemudian. Jadi mesin ini didatangkan, dipasang, bayarnya 1 tahun kemudian. Waktu saya meneliti buyer yang di Jepang, saya beli 5 kontainer non-LC. Dari Puskut Probolinggo saya kirim ke Jepang. Begitu saya ketemu dengan bayarnya ini saya ceritakan bahwa ini bukan punya saya mau membangun pabrik sendiri. Bayarnya datang ke Indonesia, saya dikasih tahu bagaimana cara memprosesnya. Bapak Ibu, tahun 92 pabrik ini jalan ekspor 50 kontainer ke Jepang. Dari tahun 89 sampai 92. 92 saya bangkrut lagi 8 miliar. Bapak Ibu tahu? Waktu saya bangkrut 8 miliar, waktu itu saya lagi ke Bukit Doa Prigen. Waktu saya di sana Tuhan kasih hikmat saya ketika Elia berada di tepi sungai Kerit. Waktu itu musim kering Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan roti dan daging. Pulang dari doa puasa ke rumah telepon kering. Jantung mak teratap, bang mau nyita pabrik saya. Telepon buri lagi kering. Teman-teman saya, mohon maaf Ciliwa, itu majelis di gereja Isa Al-Masih, roto tak pinjemi semua. Saudaranya mama saya, roto tak pinjem semua. Bapak Ibu tahu, waktu saya dikejar-kejar orang seperti itu, kira-kira stres apa sutris? Sutris ya. Tapi saya itu dengar apa yang Tuhan katakan. Jadi pada waktu itu Elia berada di tepi sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak. Tuhan kirim orang India, hitam-hitam kayak burung gagak. Utang saya 3 juta US dollar dibayar sama orang India, cuman 1.250.000 US dollar. Yang 2.250.000 US dollar dihapus. Bapak Ibu tahu? Sertifikat rumah saya sekolah enggak pernah lulus. Di sini tidak ada yang disekolahkan ya, di sana banyak. BPKB Mercy, sekolah enggak pernah lulus. Tapi saat itu seluruh sertifikat dikembalikan. BPKB Mercy dikembalikan. Dan pabrik itu dijalankan lagi, ekspor ke Jepang. Ternyata orang India ini 6 orang terkaya di Hong Kong. Kalau bukan Tuhan yang mengirimkan burung gagak, itu tidak bakalan terjadi. Bapak Ibu, tahun 2000, tahun 98 Krismon sebelumnya, betul ya? 92 bangkrut, 94 jalan, 98 Krismon. Waktu 98 Krismon saya dapat gaji US dollar.
US dollar saya deposito. Seumur hidup saya tidak pernah deposito, ngerasakno deposito, utang 8M gak iso bayar kok deposito. Betul ya? Di sini tidak ada yang utang ya, di sana banyak. Tapi saya yakin dan percaya, tahun 98 US dollar dari 2.000 naik 16.000. Betul ya? Dolar tak jual semuanya, saya berikan ruko di Jombang. Waktu saya beli ruko di Jombang, saya tidak pernah terpikirkan. Tahun 2000, waktu itu Gus Dur jadi presiden tahun 98. Tahun 2000 saya buka dealer mobil Suzuki. Waktu saya buka dealer mobil Suzuki, saya enggak punya pengalaman. Saya ditanya sama bosnya UMC, Pak Yos Mardanus. Bapak punya pengalaman di bidang otomotif? Enggak punya. Saya pengalamannya Polowijo dan pabrik makanan ternak ekspor ke Jepang. Loh enggak salah Pak. Saya tanya, seandainya ada orang Jombang punya mobil Suzuki, servisnya di Surabaya. Kalau saya ngajukan di Jombang, apa saya salah? Langsung ditinjau, tahun 2000 saya buka dealer Suzuki. 2001 saya dapat penghargaan pangsa pasar terbesar se-Jawa Timur. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Kenapa semuanya itu terjadi? Karena saya taat mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi panggilan Tuhan kepada Abraham, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya Abraham supaya melalui Abraham ini jadi berkat bagi banyak bangsa. Dan malam ini Tuhan memanggil saudara di tempat ini. Supaya hidupmu dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Hidupnya dimasyurkan, diberkati luar biasa. Dengan tujuan supaya Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau tahu seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu tidak mengenal satu persatu. Apakah ada di antara jemaat Tuhan yang malam ini hatimu sedang galau memikirkan masa depanmu? Atau engkau sedang tidak lagi percaya kepada Tuhan? Dari hari ke hari hidupmu bertambah susah. Cari makan susah. Masalah silih berganti masih belum ada jalan keluarnya. Malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tahu beban hidup saudara. Dia mengerti kegalauan hidupmu. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini. Kami merasa lawatan-Mu begitu luar biasa pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu kami terbatas, kami banyak kekurangan Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana Abraham memiliki ketaatan yang luar biasa kepadamu, memiliki hubungan yang intim denganmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kita di tempat ini mau belajar seperti Abraham. Punya iman yang teguh, tidak tergoyahkan oleh situasi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Heri Tuhan, dan Mami Liwa dan tim yang rela berkorban, berlelah-lelah datang di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah kesehatan, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan, pelayanannya dibuat berhasil
Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tidak tahu persoalan kami masing-masing. Tapi hanya satu yang kami percayai, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang peduli buat kami. Kau selalu mengerjakan sesuatu yang baik buat kami. Walaupun tidak ada sekalipun, kami tetap percaya Kau mengerjakan sesuatu yang baik buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami butuh Kau Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat aja bagi Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat tangan-Mu saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.